Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan tentang penulangan kolom hutan bertulang ya. Jadi seperti yang sudah kita punya di minggu ini ya, kita punya tugas penulangan hutan bertulang itu. Jadi buat pemodelan penulangan sesuai dengan yang pertama ini adalah pondasi, kemudian tulangan pelat dan lain sebagainya, terus tulangan kolom, balok, slope gitu ya. Nah, sebelum ke sana mungkin sedikit uh, introduction ya. Jadi kalau di tagline ini saya buka yang file latihan satu kemarin. Ini jangan lupa pertama kita save as dulu ya. Kita save as dulu menjadi nama yang lain, misalnya latihan 2 ya. Ini sesuaikan dengan namanya masing-masing mahasiswa gitu. Oke, kalau sudah kemarin mungkin masih inget ya, kita kan kalau melihat seperti ini itu artinya yang seperti di render gitu ya. Kalau misalnya kita lihat lagi yang di view-nya di sini, rendernya ini bisa diganti-ganti. Untuk melihat penulangan ini bisanya ke yang kontrol plus 1 ya, wireframe seperti ini atau kontrol plus 2. Jadi kelihatan agak apa ya, shade gitu ya, tershade gitu. Nah, ini kalau ini teman-teman sesuaikan aja sukanya seperti apa. Kalau saya mungkin lebih suka yang dari kontrol plus 1 ini ya, lebih mudah untuk dilihat. Jadi di rebar sendiri itu ada beberapa tipe ya, tipe penulangan, cara penulangan. Jadi cara penulangan yang pertama itu adalah menggunakan yang namanya single bar. Cara yang penulangan kedua itu adalah menggunakan rebar group. Cara yang ketiga itu adalah menggunakan rebar set. Cara yang keempat itu adalah menggunakan komponen. Ya, mungkin yang minggu ini akan kita bahas itu yang 1, 2, dan 3 ini. Jadi bedanya apa? Kalau single bar ini adalah kita seperti membuat tulangannya satu-satu gitu ya. Satu demi satu. Nah, ini memang cukup menyulitkan, tapi memang enaknya adalah kalau misalnya kita butuh tambahan tulangan lagi. Nanti saya contohkan, saya lihatkan sedikit ya. Kemudian ada juga namanya rebar group. Nah, rebar group ini membuat tulangannya secara bergrup gitu ya, tulangan secara grouping gitu. Nah, ini ada beberapa kelebihan menggunakan rebar group ini. Kelebihannya adalah untuk settingannya itu lebih mudah untuk dipahami. Jadi masukkan angka-angka covernya, setnya itu lebih mudah gitu ya untuk kita pahami. Selanjutnya adalah ada yang juga yang namanya rebar set. Jadi rebar set ini tulangannya dibuat secara perset gitulah ya. Sesuai dengan settingannya mau lihat. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini sebenarnya enak, lebih cepat klik-klik langsung selesai. Cuma nggak enaknya itu adalah settingannya agak susah untuk dipahami. Jadi kita harus kayak mengepas-ngepaskan gitulah. Terus untuk beneran entah ini covernya misalnya dibikin 2 cm atau lain-lainnya lagi. Tapi juga ada apa namanya kelebihannya juga gitu. Dan yang keempat itu adalah komponen. Kalau komponen ini jadi dia seperti sudah ada settingannya langsung dari si TSD. Cuma nanti akan banyak parameter ya. Jadi ada settingannya langsung. Enaknya mungkin kalau single bar, rebar group, rebar set itu kan misalnya kita buat tulangan sengkang sendiri, terus tulangan utama sendiri. Nah, kalau komponen itu bisa jadi nanti akan ada langsung ya tulangan sengkang sama tulangan utama langsung digambar gitu. Tapi parameternya yang dimasukkan cukup banyak. Yang pertama itu, jadi harus tahu dulu per parameter ini fungsinya untuk apa. Sebenarnya nanti di tag help itu juga sudah ada sih. Jadi misalnya teman-teman itu nanti kebingungan,
Nanti cari aja di Tekla helpnya Tekla itu, terus diketikkan nama komponennya, terus nanti bisa dilihat satu-satu. Cuma ini nanti akan kita bahas lebih dalam di minggu depan aja. Jadi yang minggu ini itu khusus yang nomor 1, 2, sama yang 3 itu. Oke, mungkin kita langsung aja ke tagline-nya ya. Jadi ini sudah dalam settingan satu ya, apa namanya, kontrol plus 1 gitu. Mungkin pertama kita coba dulu untuk yang balok aja dulu ya. Nah, balok mungkin kan ada B1, B2, slove ya. Kita coba yang slove aja di sini. Ya, misalnya ini kita punya slove, tulangan utamanya yang atas adalah 3, tulangan yang bawahnya 3, ini sama ya. Daerah tumpuan maupun lapangan dengan selimut betonnya adalah 4 cm. Kemudian sengkangnya 10, jarak 150, atasnya diameternya adalah S13. S ini maksudnya adalah sirip ya, berarti artinya deform, tulangan ulir gitu. Nah, terus mungkin langsung aja kita coba ya, mungkin di slove yang ini aja, yang di sini ya, mungkin ya di sampai E sini. Nah, kalau saya itu sukanya daripada kita melihat semuanya, saya lebih suka ini di select aja yang secukupnya gitu ya. Kita kan cukupnya itu mungkin butuhnya yang daerah pondasi sini, karena kenapa? Karena balok kita kemarin kita gambarnya itu sampai ke senternya ini ya. Jadi biar gampang kita ngerti di mana ininya. Oke, jadi kita coba pilih aja mungkin yang ini aja ya. Kita pilih ini aja. Klik kanan, jangan lupa sambil shift-nya dipencet. Kemudian show only selected. Nah, seperti ini. Mungkin kelihatan seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita coba dulu menggunakan yang namanya bar group ya di sini ya. Di sini kalau ada tab steel, concrete, rebar di sini. Di sini adalah yang namanya bar group di sini. Nah, silahkan dipencet yang bar group yang di paling atas sendiri di sini. Dan kemudian seperti biasa kita setting dulu ya. Contohnya namanya adalah sengkang gitu misalnya ya. Sengkang. Terus grid-nya tadi kan sudah di soal ada ya. Itu adalah, grid-nya BJTS 420 ya. Jadi kita ganti BJTS 420. Untuk tulangan sengkangnya itu jaraknya adalah 10 ya. Diameter 10, jarak 150. Jadi kita ganti diameter 10. Nanti jaraknya agak ke bawah. Nah, kalau banding radius ini sebenarnya kalau yang di dalam kurung itu adalah settingan dari tagline-nya. Jadi seperti tulangan itu kan pasti ada bandingnya. Nah, kalau nggak ngubah-ngubah silahkan diganti aja ke yang ada kotaknya ini ya. Itu artinya yang sudah defaultnya. Jadi warnanya. Kemudian ini tipenya kalau groupingnya gimana. Kalau sengkang biasa-biasa aja kita klik yang normal aja. Nah, ini mungkin sementara standar 90 degree dulu nggak masalah. Nah, ini nanti kita setting ya sambil kita lihat perbedaannya di mana. Sementara yang kita masukkan dulu adalah jaraknya. Karena jaraknya itu adalah 150 ya. Jadi kita ganti di sini 150 mili ini. Sorry, seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian kalau sudah, silahkan kita klik dulu ya. Kalau di sini itu kan pilihannya adalah yang mana yang mau kasih tulangan. Nah, ini sampai ada warnanya abu-abu gini kita klik. Terus di bawah ini tulisannya pick the shape of the bar. Jadi bentuknya barnya seperti apa gitu. Jadi kita gambar aja ya, satu kan bentuknya kotak gini ya. 3, 4. Kalau sudah, klik tombol tengahnya. Kemudian pick to point to indicate the range of reinforce. Jadi kalau yang mau kita gambar itu kan bukan dari tengahnya sini ya. Sengkang itu kan mulainya dari pertemuannya di sini ya. Jadi kita klik aja pertemuannya antara si kolom pedestal ini dengan balok ini ya. Di sekitar di sini ya. Sampai ketemu. Oke. Dari agak susah ketemunya. Nah, ini aja mungkin dari sini ya. Di sini sampai ke tengah sini ya. Oke. Nah, sudah. Jadi kalau dilihat di sini, sengkangnya itu sudah berbentuk kayak gini ya.
Nah, cuma kalau sengkang itu kan kadang-kadang kita juga pengen bentuknya kayak agak apa ngunci ya 135 derajat. Jadi kita bisa coba diganti nih ya, misalnya 135 derajat. Nah, seperti ini. Tapi kalau ini mungkin masih apa namanya kok kayak nggak ngepas gitulah ya istilahnya ya. Nah, coba kita setting dulu. Kita setting dulu. Ini custom hook aja coba. Sorry, custom hook. Jadi angle-nya adalah 135 derajat. Length-nya 40 gitu misalnya ya. Div-nya 15 misalnya. Oh, ininya tetap ya. Soalnya hook type-nya ini harusnya no hook, sorry.